1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Munawir Sukses, Bang Tani dari Aceh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang cara proses pemindahan rumput di sela-sela padi yang sudah bertumbuh rumput, tapi kita tidak melakukan penyemprotan. Kita melakukan pemindahan secara alami memakai satu alat tradisional. Nah, yang nantinya alat tersebut bisa membantu membuat padi kita berdampak gembur, berdampak ke depannya nanti proses pertumbuhan padi itu semakin meningkat dan anakannya pun semakin banyak hingga panennya semakin meningkat, dapat mendongkrakkan petani. Dan ini adalah kayu yang kita buat. Kalau misalkan di daerah lain ini namanya landak atau alat gali rumput. Nah, di sini kita membuat seperti alat tolak atau alat tarik tanah. Ya, di sini kita menancapkan atau mematok beberapa paku. Ini ukurannya lebih kurang 40 cm, karena padi yang kita tanam memakai jajar lego 21 dengan ukuran 25 kali 25 atau 25 tambah 25 yaitu 50. 25 50. Satu baris, dua baris kita tanam dan satu baris kita selang. Di saat satu baris kita selang, rumputnya sudah tumbuh di misalkan di area ini satu padinya dan ini satu padinya, dan area rumput sudah tumbuh di daerah sini. Maka yang kita produkkan atau yang kita tarikkan atau yang kita buat landakan seperti ini nantinya. Maka rumput yang di sini akan tertekan sama paku ini, maka rumputnya akan masuk ke tanah dan sebagiannya akan hilang. Baik, untuk proses kita melakukan landak atau melakukan penarikan rumput di sisi-sisi padi, ayo ikuti saya terus di lahan saya sendiri. Oke, baik sahabat tani sekalian. Jadi tadi kita sudah melihat rumputnya dan sekarang akan kita gunakan alat ini, alat landak atau gastrok yang sering sahabat tani sebutkan. Ini simple. Kenapa saya harus pakai ini? Karena ini tidak menghabiskan biaya. Saya ambil kayu sedikit, patok-patok langsung saya tempel pakai paku, langsung bawa ke sini. Jadi petani tidak menghabiskan uangnya lagi. Jadi ini praktis, ekonomis dan hemat biaya. Kalau misalkan kita harus buat ke ketam, maka petani akan menghabiskan minimal 100.000. 100.000 bayangkan bisa kita beli pupuk satu karung. Itulah kenapa saya membuat alat yang super praktis ini. Kadang-kadang ada sebagian sahabat tani menggunakan mesin padi yang digantikan matanya dipakai baskom yang bisa diputar-putar di area padi ini. Tapi kalau misalkan ini saya praktekkan, coba sahabat tani lihat. Kalau misalkan bermanfaat, sahabat tani bisa menirukan di tempatnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan baik kebutuhan panjang atau berat atau tingginya sesuai sahabat tani buatkan ya. Ini misalkan ini sudah ada rumput. Nah, kalau misalkan ditolak secara langsung boleh juga. Jadi di mana tanah yang tinggi dia akan merata setelah kita menarikkan gastrok ini ya. Jadi yang di sini tadi rumputnya masih ada, dia sudah tertekan. Nah, kalau misalkan di area rumput yang di sini itu nanti kita pakai area yang kecil. Kalau kita memakai ini tidak muat. Nah, kita akan membuat satu lagi nanti yang kecil, sama juga seperti ini. Nah, jadi bisa sahabat tani lihat sendiri nanti di belakang saya sudah bersih atau tidak.
sahabat Dani, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mempraktek atau memperagakan gastrop alami, praktis dan ekonomis. Jadi hemat biaya, bisa dibuat kayu yang sudah dibuang di halaman rumah sendiri, jadi tidak menghabiskan uang. Jadi kalau misalkan hasil boleh kita lihat. Ini memang ada rumputnya. Ini umur padinya baru 22 HST dengan varietas yang saya bawa yaitu KIF 19. Jadi kemarin lagi tenar-tenar KIF 19 penyakit, tapi ini bukan penyakit, ini nama varietas padinya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Masalah rumput yang di sini nanti kita pakai gastrok yang kecil. Gastrok yang kecil. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai gastrok yang kecil, saya ingin cari dua orang buruh, yang mana buruh tersebut tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, maka nanti akan kita suruh sama buruh tersebut, sama orang tetangga kita atau ibu-ibu untuk menyuruh menyabutnya. Nah, setelah dicabut kayak gini, nanti ini akan dimasukkan ke sini, diinjak di sini. Jadi dia tanahnya pun nanti semakin gembur. Jadi proses anakan padi ini jadi semakin bertambah juga. Dia masih ada fase vegetatifnya, fase generatifnya. Nah, kita tumbuh kayak gini. Jadi buruhnya pun bisa menghasilkan uang dari hasil yang kita suruh kerja. Maka lahan kita pun semakin bersih dan padinya pun semakin gembur. Insyaallah panen ke depan nanti semakin berkah dan semakin banyak. Nah, jadi inilah sedikit ilmu yang dapat saya bagikan untuk sahabat Dani sekalian. Jika bermanfaat, mohon dibagikan untuk kawan-kawan yang lain. Kira-kira kurang bermanfaat, mohon kritikan dan saran untuk saya supaya lebih kita buat yang lebih bagus lagi, supaya kedepannya seluruh petani yang pertama bisa menghemat biaya, ekonomis, praktis, tidak capek dan tidak menghambur-hamburkan uang. Dan jika kita menggunakan pestisida untuk pembunuh rumput boleh, bisa, cuman nanti padinya nggak terganggu dan tanahnya pun nggak bisa kita bolak-balik, jadi padinya pun tidak gembur. Ini agak sedikit capek tapi bisa menghasilkan secara alami yang sangat ekonomis, yang sangat bagus untuk tanaman kita. Ini yang kita tanam jajar lego 21, boleh kita tanam jajar lego 1 boleh juga, itu tergantung keinginan para sahabat ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dari saya, Munawir Sukses Bang Dani. Tonton terus di sesi yang selanjutnya di channel saya, Munawir Sukses. Salam sukses untuk seluruh Indonesia. Salam sukses dari Aceh untuk membantu ketahanan pangan Indonesia di saat pandemi COVID-19 ini. Jayalah petani Indonesia, dari desa untuk Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu. Salam.